Dan ini film yang sangat recommended sekali untuk kita semua. Sangat terharu, sangat sedih, dan luar biasa, memang sangat berkesan bagi gua. Dan ini cocok buat kalian yang sedang kabur nih dari rumah, dan kalian yang sedang cekcok dengan para orang tua maupun dengan kakek neneknya. Nah, film ini juga cocok buat anak rantau sih, untuk selalu ingat dengan keluarganya di tempat yang jauh nan sana itu. Film How to Make Millions Before Grandma di sini merupakan film Thailand terlaris sepanjang sejarah di Indonesia. Gimana reviewnya? Saksikan di selanjutnya. Kisah yang menarik dari film ini pertama adalah mengenai bagaimana budaya Thailand, bahwasanya dalam mengurus harta warisan itu berdasarkan wasiat siapa yang paling tertinggi atau peringkat pertama yang paling tertinggi dari keluarganya mendapatkan harta warisan, baru diikuti terus-terusnya. Dan itu inceran banyak para keluarga yang melihat bahwasanya neneknya, kakeknya, ibu bapaknya yang sudah mau meninggal, itu inceran pertama adalah bagaimana mendapatkan simpati untuk dia mendapatkan tempat tertinggi untuk mendapatkan wasiatnya gitu, hartanya. Nah, kisah ini sangat relate katanya di Thailand. Begitu banyak mungkin film istilahnya apa ya, begitu banyak contoh-contoh yang terjadi memang dengan nyata gitu di Thailand mengenai kisah ini, dan ini menjadi hal yang baru buat kita. Kemudian bagaimana seorang grandma, seorang nenek, atau siapapun itu, para orang tua kita yang hidupnya sudah mandiri ya, karena terpisahlah dengan keluarga anak-anaknya yang sudah pada besar, sudah punya keluarga masing-masing. Itu tuh mandirinya kuat banget gitu, kemandiriannya ya, memang dia bisa beraktivitas seperti normal biasa. Namun ternyata di samping kemandiriannya si orang tua ini atau si nenek ini dalam film ini, dia menanamkan rasa rindu yang senantiasa tercurah terus di dalam setiap minggunya, sehingga dia menantikan perkumpulan dengan keluarga besarnya untuk sekedar meramaikan rumah yang sudah sunyinya itu. Dia selalu menunggu, duduk di depan untuk memastikan anak-anaknya hadir kapan gitu. Dan itu menarik sih, dan sangat relate sekali di kehidupan gue juga, sehingga hal ini sangat tersentuh bagi gue. Kemudian kisah seorang cucu yang tadinya acuh dengan istilahnya perintah-perintah neneknya itu, dia acuh banget, sekedarnya membantu dan tidak pedulilah, dia fokus dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba karena ingin menggapai posisi pertama untuk mendapatkan wasiat, yaitu rumahnya, rumah neneknya itu, dia berubah menjadi seorang yang cucu baik gitu. Karena ada anak baik, ini cucu yang baik gitu. Dia ingin merawat neneknya, karena neneknya ini by the way dia terkena kanker ya, jadi hidupnya tinggal setahun lagi. Maka memperebutkan harta ini sangat luar biasa lah di filmnya itu gitu. Nah, si cucunya ini berusaha juga untuk menarik simpati nenek untuk bisa mendapatkan peringkat pertama yang mendapatkan harta warisan. Nah, kemudian kisah selanjutnya yang menariknya lagi adalah bagaimana ternyata si nenek tidak memberikan harta atau peringkat pertama yang mendapatkan warisan itu kepada cucunya yang sudah merawat setahun belakangan dan sangat luar biasa. Mungkin itu kerelaan yang tertinggi dari dia gitu, walaupun ada unsur pamrihnya juga. Nah, tapi itu kan bisa juga luluh gitu hati nenek. Tapi di akhir-akhir film itu, nenek itu memberikan kepada anaknya yang terakhir ya, yang tidak lain tidak bukan adalah omnya gitu, yang memang hidupnya penuh dengan rintangan, dan juga memang karena males sih, jadi dia terlilit utang sangat luar biasa gitu. Dan
ke rumah neneknya itu, dia ke rumah ibunya itu malah maling gitu. Dan si neneknya juga ngomong, sebenarnya aku tidak mau si anak ketiga ini sering datang ke rumahku, karena kalau dia tidak datang ke rumahku berarti dia tandanya baik-baik saja. Dan itu majek banget sih memang, bagaimana perhatian seorang ibu terhadap anaknya itu sangat tinggi, luar biasa. Dan ini menyentuh sekali menurut gua. Dan ini juga ya harus kita perhatikan sebagai anak, bahwasanya ibu itu atau orang tua itu juga ingin melihat anaknya itu mendapatkan posisi yang aman lah gitu di kehidupan saat besarnya nanti, dan peduli gitu, sayang. Walaupun misalnya digambarkan film itu si nenek ini kayak bodoh amatan gitu, yang sering marah mulu, tapi tadi dibalik kemarahannya, dibalik keacuhannya, dia mempunyai rasa sayang terhadap anak-anaknya, sehingga dia mengetahui siapa yang perlu, siapa yang tidak perlu. Nah, kemudian kisah selanjutnya adalah memperebutkan kekuasaan. Salah, itu mah pilpres, yaitu memperebutkan harta dari orang tua. Itu persaingannya antara cucu, anak ketiga enggak, padahal malah dia cuma pengen terbebas dari hutang aja. Tapi dengan anak pertama, malah anak sulungnya yang sangat rela, udah siapin, bilang tinggal aja di rumahku gitu. Tapi ternyata di akhir kisah, unsur-unsurnya usut, si anak pertama ini juga pengen mendapatkan hartanya, dan dia saingannya dengan cucunya gitu. Dan akhirnya malah si nenek memilih bersama cucunya. Nah, ini sangat luar biasa nih, bahwasanya ternyata harta warisan atau harta wasiat itu bisa juga menggoyahkan kekeluargaan. Jadi hati-hati untuk kita dalam persoalan ini, bagaimana kita harus bisa dengan bijak, dengan akal pikiran sehat menyikapi hal ini, yaitu yang paling utama adalah kerukunan dalam keluarga. Kemudian kisah yang menarik adalah bagaimana kekesalan si cucu ini, bahwasanya dia tidak mendapatkan harta yang dia incar, yang sudah benar-benar dengan ketulusannya, dengan ketotalitasannya dia mengurusi nenek ini, ternyata dia tidak dapat. Dan dia sempat kesel dan akhirnya meninggalkan nenek itu. Kemudian tapi dia mungkin terbawa suasana dan memang mungkin mulai berpikir jernih lagi, dan melihat ibunya juga tulus merawat neneknya gitu. Dan malah ibunya bersyukur tidak dapat harta itu, sehingga si anak ini memang cerdas sebenarnya. Anak ini juga merenung dan akhirnya bersimpati dan bahkan berempati kepada neneknya. Yang di kisah itu, neneknya itu kan sudah Israel stadium akhir kanker dan masuk panti jompo karena tidak ada yang mau merawatnya. Termasuk waktu itu si anak, rumahnya kan sudah mau dijual sama si bungsu ya, untuk mengatasi hutang-hutangnya, sehingga dipindahkan ke panti jompo. Namun si cucu ini dengan iba menjemput nenek itu, dan luar biasa epic, the best banget gitu gue lihat gitu. Jadi dengan yang tadinya niatnya bohongan dengan maksud pamrih gitu, sekarang di akhir kisah dia benar-benar tulus gitu untuk menyayangi si nenek itu, sehingga dia merawatnya dengan tulus. Dan di akhir kisahnya itu, bagaimana si anaknya itu menyanyikan, neneknya itu terbaring gitu ya, menyanyikan mungkin semacam apa ya, kalau di Thailand kurang tahu juga, tapi kayak menyanyikan lagu gitu dan sambil menahan nangis. Dan itu menurut gua epic yang sangat sedih, dan sehingga suara gue juga sekarang jadi pelan gitu ya, karena memang sangat-sangat sedih sekali. Dan bagi kalian yang belum bisa merasakan hal itu, karena memang kalian belum merasakannya, tapi kalau misalnya sudah merasakan kehilangan sosok yang teman-teman cintai, kehilangan seorang ibu, mungkin kalau misalnya dekat dengan nenek, seorang nenek, pasti akan tahu bagaimana rasa sedihnya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Maka syukuri, nikmati prosesnya, hadapi dengan penuh
sukacita, dengan penuh kehadiran. Dan kalau misalnya di quotes dari situ adalah bahwasanya orang tua itu hanya pengen ada waktu bersama dengan keluarga-keluarganya yang sekarang sudah pada sibuk semua. Maka dari itu pesannya adalah kita harus bisa terus mengingat apapun kita, kalau misalnya kita merantau, kita sedang belajar, kita sedang bekerja, jangan lupa bahwasanya kita punya orang tua, kita punya keluarga. Maka sesekali jenguk, sesekali mengabari. Dan ini juga reminder bagi gua, setelah melihat itu malah gua merasa gua belum sebaik si cucunya itu. Dan di akhir kisah plot twistnya adalah ternyata cucunya kesayangannya ini memang sudah mendapatkan harta deposit yang neneknya waktu si cucu kecil ini, neneknya itu dengan memang ingin membuat deposit gitu pada cucunya untuk pendidikan gitu. Dan cucunya makin tersentak lagi, dan di akhir episode cucunya memberikan hadiah istimewa yang plot twistnya adalah dengan judulnya How to Make Millions Before Grandma Dies. Itu adalah ternyata untuk memberikan 1 juta itu adalah makam terbaik di Thailand itu, untuk bisa mereka pada hadir berkumpul. Padahal neneknya udah meninggal, tapi dia tetap pengen keluarganya berkumpul. Dengan adanya makam itu, maka diharapkan pada masih bisa berkumpul bareng gitu dan bersama neneknya. Dan akhirnya diwujudkan oleh si cucunya ini. Dan cucunya berkata, "Grandma, kamu adalah orang pertama, Grandma, kamu adalah peringkat tertinggi bagiku." Nah, epic moment sih itu. Sedih rasanya. Mungkin kalau misalnya gua nggak tag kayak gini bisa nangis gitu, tapi karena gua lagi tag jadi kayaknya gua tertahan gitu. Tapi semoga teman-teman bisa menyadari hal ini dan bisa mengambil inspirasi dari film ini. Dan kalau yang belum nonton, bisa, mumpung ada kesempatan, segera nonton. Dan gua yakin sih kalian pasti akan juga merasakan hal yang sama. Dan bagi kalian yang sedang bermusuhan di keluarga, kalian yang sedang merasa jauh dari keluarga, kalian merasa terbebani dengan keluarga, dengan nonton ini akan tergugah hatinya, dan bahwasanya sudut pandang kalian tuh hanya terbawa dari emosi saja, tapi pada hakikatnya di keluarga ini adalah yang terbaik, karena saling support, saling menyokong, dan saling menyayangi dengan sangat-sangat tulus dibanding dengan mungkin orang luar gitu. Karena seringkali mata kita tersilaukan bahwasanya kayaknya orang luar lebih menyayangi kita gitu, padahal keluarga kita lah yang lebih menyayangi kita dibanding orang luar yang menyayangi kita. Itu tervalidasi dari film ini, dan ini membuat gua buka hati gua lagi bahwasanya benar, keluarga adalah is number one.